Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya mau mencoba model baru dalam latihan membaca kitab gundul menggunakan kitab Matnul Ghayati wa Taqrib karya Abu Syuja'. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin memberikan masukan, dipersilahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalkan tertarik untuk dilanjutkan, nanti saya akan lanjutkan. Tetapi kalau misalkan ada catatan-catatan, ya bisa juga dilanjutkan, tetapi nanti akan ada perbaikan-perbaikan. Baiklah, kita awali praktek membaca kitab ini dari muqaddimah, ya, muqaddimah matan Abi Syuja'. Saya akan berikan harokat kata per kata dan juga memberikan alasannya kenapa diberikan harokat demikian. Kalau ini sudah gampang, ini tentu harokatnya bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Nah, ini gampang ya. Nah, bismi ini dibaca jar karena ada huruf jar yaitu ba. Bismi. Kemudian Allahi ini dibaca jar karena mudhafun ilaihi dari ismi. Ismi mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Kemudian Ar-Rahmani ini dibaca jar karena sebagai naat dari Allah, dari lafaz Allah. Nah, naat itu termasuk tabi, mengikutin matbu'nya, yang diikutinya. Kalau yang diikutinya majrur seperti ini, maka naatnya juga ikutan majrur. Kemudian Ar-Rahimi ini naat kedua juga dari lafaz Allah, maka dia mengikut kepada matbu'nya, sama-sama majrur. Kemudian perlu diperhatikan bismi ini jar majrur. Dan kita tahu huruf jar ini termasuk huruf kata sambung untuk menyambungkan. Berarti dia punya muta'alaknya. Ya, sesuatu yang dia mengait kepada muta'alak tersebut. Dia mengait kepada sesuatu yang disebut muta'alaq tersebut. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan muta'alaqnya itu fi'il, yaitu abda atau abtadi atau semisalnya. Jadi abtadi, misalkan abtadi'u bismillah, atau abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillah. Ada juga muta'alaknya itu bukan fi'il tetapi isim, yaitu ibtidai bismillah. Ibtidai permulaanku adalah bismillahirrahmanirrahim, atau bismillahirrahmanirrahim ibtidai. Bismillah ibtidai. Nah, ini yang mana saja? Seingat saya kalau yang begini ini Basrah ya. Kalau yang ke fi'il itu Kufah. Nah, ini bismillah. Kemudian kita beralih ke sini ya, ke pertama nih, kalimat pertama. Ini saya berikan harokat alhamdu. Ya, ujungnya saja ya, alhamdu. Nah, alhamdu ini kenapa dibaca rofa? Ini dhammah, ini tanda rofa ya. Ini tanda rofa karena kedudukannya sebagai mubtada. Nah, sebagai mubtada dia. Jadi isim jatuh di permulaan, maka kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian ini saya berikan harokat lillahi. Ada dua kata ya. Ada lam, huruf jar, dan Allah, lafaz Allah. Lillahi ini jar majrur
fi mahalli raf'in khobar. Jadi alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Segala pujian adalah untuk Allah, atau segala pujian itu tetap untuk Allah. Di alnya ini bisa kita maknai lam listighraqil jinsi atau listighraq saja. Ya, untuk bermakna umum segala jenis pujian. Jadi segala jenis pujian adalah untuk Allah. Siapa Allah itu? Rabbi. Ya, Rabbi. Nah, ini dibaca satu kasroh, Rabbi. Tidak ditanwin karena dia dimudhofkan kepada kalimat al-alamin. Nah, mudhof ilaih itu majrur. Nah, tanda jarnya dengan ya. Kenapa dengan ya? Karena ini termasuk kalimat apa? Nah, ini termasuk mulhaq bi jam'il mudzakkari salim. Mulhaq al-alamin. Nah, itu termasuk mulhaq bi jam'il mudzakkari salim, maka hukumnya mengikuti jam' mudzakkar salim. Ketika majrur tanda jarnya dengan ya. Kemudian Robbi sebagai apa? Robbi ini dia sebagai naat, ya. Saya sebutin saja ya, tak perlu ditulis, sebagai naat untuk lafaz Allah. Nah, secara sigot ini Robbi ini sigotnya sifatun musyabbahatun. Ya, sifat musyabbahah bismil fa'il. Sifat musyabbahah. Rabbi. Nah, dari kalimat apa coba? Rabba ya rubbu, rububiyah fahuwa Rabb. Rabb. Jadi ini sebagai naat, maka dibaca jar karena man'utnya atau karena matbu'nya juga majrur. Ini warna jadi biru, jadi merah ini. Nah, kita pakai merah aja biar lebih jelas. Ini sudah selesai nih. Nah, dalam artian ini sudah mufid karena sudah ada musnadnya, yaitu lillah, ya, alhamdulillah. Rabbi ini ya boleh dikata ini pelengkap, ya, karena rukunnya itu cukup mubtada dan khobar. Rabbi, nah ini naat, ya, naat daripada Allah. Mudhaf al-alamin mudhafun ilaih. Sehingga kalau kita menggunakan bahasa Indonesia titik lah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian wasalla. Wow, apa ini? Ini namanya waw istinaf. Waw istinaf itu waw ibtidah yang jatuh di permulaan lagi, tidak ada kaitan i'rab dengan kalimat sebelumnya. Kemudian shalla ini fi'il madhi, ya. Fi'il madhi. Kemudian ini diberikan harakat Allahu karena sebagai fa'il dari shalla. Ala ini huruf jar, saya lebih cepat. Sayyidi majrur oleh ala, mudhaf na mudhafun ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina. Dan ya Allah, kalau diterjemahkan secara bahasa, dan Allah telah bersolawat. Nah, maksudnya bukan begitu. Dan semoga Allah memberikan rahmat. Jadi kalau Allah bersolawat itu maksudnya semoga Allah memberikan rahmat. Jadi Allah fa'il marfu tanda rafa dengan dhammah, ala huruf jar sayyidi majrur. Ya, semoga Allah memberikan rahmat atas Tuhan kami, Tuhan kita. Nah, itu dia mudhafun ilaih. Siapa sayyidina itu? Ya, sayyidina itu adalah Muhammadin. Sayyidina Muhammadin. Ya, Muhammadin. Kenapa dibaca jar? Karena dia badal dari sayyidina. Sayyidina Muhammadin. Ya, sayyidina Muhammadin. Siapa Tuhan kita? Dia adalah Muhammad. Kemudian an-nabi ya yu i. Nah, an-nabiyyi. Ya, kenapa an-nabiyyi? Karena an-nabi ini
bisa kita jadikan sebagai naat, sebagai sifat ya, atau sebagai badal daripada Muhammadin. Semoga Allah memberikan rahmat atas Tuhan kita. Dia adalah Muhammad ya, kemudian dia adalah an-nabi, adalah seorang nabi. Nah, nabi ini yang mendapatkan berita dari Allah gampangnya, kemudian menyampaikan berita tersebut kepada umatnya. Jadi al-munbi yang mengabarkan, atau al-munba yang diberikan berita, itu nabi secara bahasa ya. Kemudian al-ummiyi, ini dibaca jar karena sebagai apa? Sebagai naat daripada an-nabi. Jadi semoga Allah mencurahkan rahmat atas Tuhan kita Muhammad adalah nabi yang bersifat ummi. Jadi al-ummiyi. Oke, berikutnya wa ali. Nah, ini wa alihi, ini 3 kata. Satu wau. Ini ya. Wau apa ini? Wau atof. Berarti kalimat ali dia ma'tuf. Ma'tuf alaihnya kemana? Ma'tuf alaihnya ke sayyidi. Saya berikan warna yang lain nih. Jadi ini ma'tuf ke sayyidi. Nah, gitu ya. Wa ali, jadi waw satu huruf atof, ali ma'tuf ini satu kata, kemudian hi satu kata juga. Jadi dalam kalimat wa ali 3 kata. O atof, ali isim, hi isim domir. Wa alihi, dan keluarganya ya. Wa alihi. Nah, al ini kalau secara sorof, al ini kalau terjemahnya kan al itu keluarga kan. Al ini aslinya sebetulnya dia itu sebenarnya susah banget. A'lun. Nah, hamzah ini yang tengah ini dia menggantikan ha. Nah, berarti asalnya itu adalah ahlun. Nah, ahlun, kemudian haknya berubah jadi hamzah, jadi a'lun, lalu ditakhfif jadi al. Nah, jadi takhfif. Nah, disorot pada kaidah kalau 2 hamzah bertemu satunya sukun, maka dari 2 hamzah bertemu satunya sukun maka harus ditakhfif jadi al. Jadikan alif ditakhfifnya. Jadi kalau sudah jadikan alif berarti dipanjangkan jadi al. Nah, al ini termasuk ismul jam'i. Jadi meskipun bentuknya mufrad tetapi maknanya jama'. Karena itu nanti ketika memberikan sifat dia harus menggunakan yang jama'. At-tahirin wa alihi tahirin. Tahirin ini sebagai naat ya, sebagai sifat ya. Man'utnya ali majrur, maka ini juga majrur tanda jarnya dengan ya karena jama' mudzakkar salim. Jadi di jama'nya itu mengikuti maknanya. Kemudian wasohabati, nah saya ujung-ujungnya ya, wasohabati hi, ya wawnya ini waw atof, maktufnya kemana? Maktufnya sama ke sayyidi, ke sini, ya ke sini sayyidi. Kemudian ajma'ina, ya ajma'ina. Nah, ini sebagai apa? Sebagai taukid. Taukid ya, muakadnya mana? Muakadnya sahabah. Ya, muakadnya sahabah. Wa sahabatihi ajma'in. Nah, taukid itu termasuk tabi, mengikut ya, mengikuti matbu. Matbunya siapa? Muakadnya. Karena sahabati ini majrur ya, maka taukidnya juga majrur. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya adalah ya. Nah, kenapa ya? Karena dia jama' mudzakkar salim. Atau mulhaq mungkin ya, mulhaq berjama' mudzakkar salim. Titik sampai titik. Berikutnya qalal qadi. Berkata al qadi. Qala fi'il madhi
ya. Al-qadi fa'ilnya, ini fa'il nih, pelaku. Marfu tanda rofanya dengan dhammah muqaddarah. Nah, di sini tidak diberikan begini, tidak. Ya. Kenapa dhammahnya muqaddarah? Karena lafaz al-qadi ini adalah isim manqus. Isim manqus. Isim manqus itu ini itu ketika marfu ya, tanda rofanya dengan harokat muqaddarah. Ketika majrur juga sama, kecuali ketika mansub. Kalau mansub dia baru pakai fathah zahirah, ra'aitul qadiyah. Kenapa dinamai isim manqus? Karena ketika berbentuk nakirah, berarti ketika tidak ada alif lam nih, nah ya-nya dibuang jadi qadin, nah dikurangi. Nah, dikurangi itulah kemudian dia menamai isim manqus. Qala al-qadi, berkata al-qadi, hakim ya qadi itu. Siapa al-qadi? Abu Syuja'in. Abu Syuja'in. Kunyah ya, Abu Syuja'in, bapak pemberani. Abu ini mudhaf, Syuja'in mudhafun ilaih. Qala al-qadi Abu Syuja'in. Tidak masalah ya. Antara laqab dengan kunyah itu ya, mana yang lebih dahulu kan yang dimasalah, mau laqab dulu mau kunyah dulu tidak masalah ya. Qala al-qadi Abu Syuja'in ya. Tapi kalau qala Abu Syuja'in al-qadi bisa enggak? Ya. Bisa enggak tuh ya? Seperti itu. Nah, kemudian di sini Ahmadu. Nah, Ahmad ini sebagai ataf bayan dari Abu Syuja'in. Nah, ataf bayan ya termasuk tabi ngikutin matbu atau sebagai badal. Ya juga bisa jadi sebagai badal. Badal dari Abu Syuja'in. Nah, atau dari Al-Qadi yang dekat saja Abu Syuja'in. Nah, Abu Syuja'in siapa? Ahmad. Atau ataf bayan ya. Qala al-qadi Abu Syuja'in. Berkata al-qadi, siapa al-qadi? Abu Syuja'in. Siapa Abu Syuja'in? Ahmad. Ya, Ahmad. Ahmadu. Ya, maka dia juga dibaca rofa. Ahmadu. Kemudian ini ibnu, ibna atau ibni. Nah, tentu jawabannya ibnu, diwasolkan. Abu Syuja'in Ahmadu ibnu. Nah, kenapa dibaca ibnu ya? Kemudian dimudhofkan kepada Husaini. Ya, dimudhofkan kepada Husaini ya, Husaini. Nah, ibnu ini kenapa dibaca rofa? Karena dia badal dari Ahmadu. Nah, jadi ibnu itu badal dari Ahmadu. Ahmadu siapa? Ahmadu ibnul Husaini. Ahmadu ibnul Husaini. Husaininya mudhofin ilaih majrur ya, tanda jarnya dengan ya, ini musanna Husain. Kemudian ini ibnu, ibna atau ibni kalau yang ini? Nah, kalau yang ini ibni. Nah, jadi Husain ibni. Kenapa kok beda dengan yang ini? Ya. Kenapa yang itu dengan yang ini beda? Kalau yang ini ibnu, kalau yang ini ibni. Nah, kenapa? Karena kalau ini ibnu badal dari Ahmadu yang marfu. Kalau ini badal dari yang majrur Husaini. Kenapa majrur Husaini ini? Karena mudhofun ilaih. Jadi Ahmad ibnul Husaini ibni Ahmada. Nah, kenapa berubah warnanya? Banyak warnanya. Ahmada. Nah, ini Ahmada ya. Satu ini Ahmada. Nah, meskipun Ahmada menggunakan fathah, ini dia majrur ya, karena mudhof ilaih. Ibni mudhof, Ahmada mudhof ilaih. Hanya saja tanda jarnya menggunakan fathah. Kenapa menggunakan fathah? Karena ini kalimat isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu tanda jarnya dengan fathah selama tidak ya dimudhofkan atau tidak beralif lam.
Kemudian al-Asfahaniyu. Nah, sebagai apa al-Asfahaniyu? Ini sebagai sifat, ya, sebagai naat, ya. Al-Asfahaniyu, yang orang Asfahan. Ya, Asfahan ini nama daerah, bisa dijadikan sifat, ya, meskipun dia bukan mustaq, ya, meskipun dia jamid itu bisa dijadikan sifat dengan catatan diberikan ya unisbah. Nah, ini namanya ya nisbah nih. Nah, jadi sifat kayak misalkan Makkah. Nah, itu tidak bisa dijadikan sifat, tapi kalau diberikan ya nisbah, Maki, nah, bisa. Misri, nah itu namanya ya unisbah. Asfahaniyu, ya, yang orang Asfahan. Kemudian rahimahullahu, ya, Allah sebagai fa'il dari rahimah. Ini maf'ul. Allah merahmatinya, maksudnya semoga Allah merahmatinya. Ta'ala ini fi'il fa'il, ya, fi'il fa'il ini jumlah, berarti kan jumlah fi'liyah. Fi mahali nasbin, hal daripada Allah. Hal daripada Allah. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah, ya, semoga Allah yang dalam keadaan dia tinggi itu merahmatinya, ya, merahmatinya penulis ini. Titik sampai sini. Mana, lanjut nggak? Lanjut ya. Oke, salah nih. Berapa menit nih? Wah, udah 21 menit. Dikit lagi. Sa'alani. Sa'ala fi'il madhi, ya. Kemudian ya ini sebagai maf'ulnya, adapun nun wiqayah, ya. Fi'il, ya, kemudian bersambung dengan ya mutakallim, lalu harus diberikan nun wiqayah. Apa nun wiqayah itu? Wiqayah itu melindungi. Ya, melindungi apa? Melindungi fi'il, karena fi'il ini kan, fi'il madhi ini kan mabni alal fathi nih. Nah, ketika dia mabni alal fathi, fi'il ini, lalu berjumpa langsung dengan ya mutakallim, ini tidak cocok. Fathah dengan ya itu nggak cocok. Yaitu cocoknya dengan kasroh. Coba sa'alai misalkan kalau tidak ada nun. Nah, agar ini terjaga, sa'ala ini tetap sa'ala, diberikanlah nun wiqayah. Sa'alani, makanya namanya nun wiqayah. Sa'alani ba'dul asdiqai, ya, ba'du ini sebagai fa'il daripada sa'ala, ya, meminta kepadaku ba'dul asdiqai, ya, oleh sebagian teman, ya. Atau kalau terjemahan bahasa Indonesia, fa'ilnya dulu, ya, sebagian teman. Sa'alani, meminta kepadaku. Mudhaf ala asdiqai mudhafun ilaih. Kemudian hafizahumullahu ta'ala. Ini perhatikan ya. Nih. Hafizah, saya kasih lingkaran dulu. Hafizah itu fi'il madhi, gampang ya. Fi'il madhi. Hum ini fa'il, maf'ul, maaf. Allah fa'il. Ta'ala ini jumlah fi'il, ini fi'il fa'il, sebagai hal daripada Allah. Nah, kalau kita terjemahkan apa? Hafizahumullah, semoga Allah menjaga mereka. Semoga Allah yang keadaannya tinggi menjaga mereka. Nah, ada semut. Ini kan sa'alani sini kan fi'il, maf'ul, fa'il. Ya, sa'alani ba'dul asdiqa, ya, sebagian teman memintaku. Meminta apa? Nah, sebelum meminta apa dijawab, ya, tiba-tiba ada hafizah, ya. Hafizhumullah disisipkan di antara fi'il dengan maf'ul bihnya. Ya, maf'ul bihnya nanti ini an a'mala. Nah, maka hafizhumullah ini namanya jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah. Apa itu jumlah i'tiradiyah? Jumlah yang menghalangi, ya, atau jumlah yang, ya, intinya jumlah yang disisipkan di antara dua
dua kalimat ya. Dua apa ya? Misalkan di antara mubtada dan khobar, di antara fi'il dengan maf'ulnya, di antara itu. Ini jumlah intirodiyah. Beda nanti dengan jumlah tafsiriyah. Kalau jumlah tafsiriyah tidak perlu di antara dua itu. Ya sebagai tafsir saja. Jadi sa'alani ba'dul asdiqo, minta kepada aku sebagian teman, hafizhumullah, semoga Allah Ta'ala menjaga mereka, ini merahkan lagi, an a'mala ya, an a'mala, an huruf nasab, a'mala fi'il mudhari mansub oleh an, tanda nasabnya fathah karena saya akhir. Mukhtasaran, ini sudah ada harokatnya. Mukhtasaran ini maf'ul dari a'mala. Kemudian an a'mala ya, an a'mala ya, jumlah fi'il fa'il. A'mala ini kan fa'ilnya dhamir mustatir taknya ana. An a'mala nanti bisa ditakwil jadi masdar, ini sebagai maf'ul dari sa'ala. Maf'ul kedua. Ini kan ini maf'ul pertama nih. Ini maf'ul pertama, kemudian an a'mala ini maf'ul kedua. Meminta kepadaku ya oleh sebagian teman ya, semoga Allah menjaga mereka. An a'mala, untuk mengerjakan mukhtasaran, ringkasan, fil fikhi ala madhabil imam Syafi'i. Fil fikhi jar majrur, ala madhabi jar majrur ya, mudhaf al imam mudhafun ilaih, madhabil imam Asy-Syafi'i ya, al imam Asy-Syafi'i. Al imam Asy-Syafi'i ini sebagai apa? Sebagai badal. Madhabil imam, siapa al imam Asy-Syafi'i, adalah Asy-Syafi'i. Kemudian rahmatullahi ini mubtada ya, mudhaf mudhafun ilaih, alaihi jar majrur sebagai khobar. Rahmatullah alaihi, rahmat Allah atasnya, atas imam Syafi'i tersebut. Kemudian waridwanuhu, saya lebih cepatnya. Waridwanu ini kenapa dibaca rofa? Karena ma'tuf. Ma'tuf kemana? Ke rahmatu ya, rahmatullah alaihi waridwanuhu. Jadi an amala mukhtasaran, untuk mengerjakan ringkasan, fil fikhi ala mazhabil imam Syafi'i rahmatullah alaihi. Ini juga rahmatullah alaihi ini bisa sebagai jumlah intirodiyah, rahmatullah alaihi waridwanuhu. Kemudian fi ghayatil ikhtisar, fi jar al ghayati majrur, mudhaf al ikhtisari mudhafun ilaih, wa nihayati ma'tuf nih, ma'tuf ke ghayati, mudhaf al ijazi mudhafun ilaih. Jadi fi ghayatil ikhtisar ya, untuk menulis ringkasan fikih dalam mazhab Syafi'i. Fi ghayatil ikhtisar, di dalam ghayatil ikhtisar, di dalam apa ya terjemahnya, seujung-ujung ringkasan. Ghayatil ikhtisar, seujung-ujungnya, sefinal-final ringkasan. Nah, intinya ringkas ya. Wa nihayatil ijaz, dan sehabis-habis ringkasan. Nihaya sehabis-habis, ijaz ringkasan. Jadi yang diminta adalah fikih mazhab Imam Syafi'i dengan versi fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Seujung-ujung ringkasan, sehabis-habis ringkasan, sefinal-final ringkasan, wa nihayatil ijaz, dan juga sehabis-habis ringkasan. Liyaqruba. Nah, kenapa dibaca nasab? Ini lam mukai, liyaqruba alal muta'allimi darsuhu. Liyaqruba, agar mendekatkan al muta'allim, atas orang yang mempelajarinya, darsuhu, mempelajarinya. Jadi ini fa'il daripada yaqruba. Liyaqruba darsuhu alal muta'allimi, agar dekat mempelajarinya ya. Mempelajarinya apa? Ya ini apa? Kitab fikih ini, agar dekat mempelajarinya, alal muta'alimi, atas orang yang belajar. Jadi orang yang belajar itu dekat untuk mempelajari fikih ini, ndak jauh, maksudnya enggak ribet, enggak berbelit-belit. Makanya kitab ini sangat ringkas, padat. Wayas
wa yashula. Ya, liyaqruba darsuhu wa yashula. Ini ma'tuf kepada liyaqruba ini. Wa yashula, dan agar mudah, alal mubtadi'i kepada pemula. Ala ini huruf jar majrur. Hifdzuhu. Hifdzu dibaca rafa, fa'il dari yasul. Dan agar menghafalnya mudah. Begitu. Kalau bahasa Indonesia lebih enaknya terjemahkan fa'ilnya dulu. Dan agar menghafalnya mudah, alal mubtadi, atas para pemula. Wa'an, ya, dan agar aku, ya, uktsiro, memperbanyak. Wa'an uktsiro minat taksimati. Uktsiro ini ma'tuf kemana? Ma'tuf ke liyaqruba. Liyaqruba alal muta'allid darsuhu wa yasula alal mubtada'i hifdzuhu. Wa an uktsiro. Ya, wa an uktsiro. Wa an uktsiro ini menggunakan an, ya. Wa an uktsiro. Kenapa? Ya. Kenapa menggunakan an? Karena liyaqruba ini mansub, dia juga ingin menggunakan mansub. Meskipun sebetulnya pakai wawu saja itu sudah jadi mansub. Wa uktsiro. Wa an uktsiro, dan agar aku memperbanyak minat taksimati, dari pembagian jar majrur. Kemudian minat taksimati wahasril khisali, dan membatasi perkara, ya. Hasri ma'tuf kepada minat taksimati wa hasri, ya, kesini, ya. Mudhaf, kemudian al khisali mudhafun ilaihi. Fa'ajabtu, maka aku mengabulkannya, ya. Mengabulkan apa? Permintaan itu, permintaan teman-temannya untuk membuat ikhtisar, ya, membuat ringkasan fikih ala mazhab al-Imam Syafi'i. Fa'ajabtu ila zalik, ya, kepada permintaan tersebut. Taliban, ini dibaca nasab sebagai apa? Ini sebagai hal daripada fa'il, ya. Fa'ajabtu, maka aku mengijabahnya mereka, ba'dul asdiqo, ini ke ba'dul istiqo, ya. Mengijabahnya, ya, sebagian teman itu, ila zalik, atas permintaan, ya. Taliban, keadaanku ini ketika mengijabah itu, taliban, berharap, li thawabi, akan pahala. Rogiban, ini juga hal kedua daripada tu sama kemana ini? Tu. Rogiban, ya, suka atau gemar. Rogiban ilallahi ta'ala, ilallahi jar majrur, ta'ala ini hal daripada Allah, fi taufiqi jar majrur, li shawabi, akan kebenaran. Dan rogiban atau berharap, dan berharap kepada Allah Ta'ala, fit taufiq, di dalam taufik, ya, jalan kemudahan, ya, li shawab, akan kebenaran. Jadi beliau ini, ya, memenuhi permintaan itu dalam rangka rogiban illahi ta'ala fit taufik, berharap kepada Allah taufik, jalan kemudahan, li shawab, untuk, ya, mencapai kepada yang shawab. Innahu, sungguhnya dia, innahu ini isim inna, sungguhnya dia Allah Ta'ala, ala ma yasha'u qadirun. Innahu ini isim inna, berarti fi mahali nasbin. Mana khobar inanya? Khobar inanya adalah qadirun, ini khobar inna. Lalu ala ma yasha sebagai apa ini? Ya, ala huruf jar, ma, ya, majrur, ya, fi mahali jarin oleh ala, yasha fi'il fa'il, fa'ilnya dhamir mustatir ternyata huwa kepada Allah. Ala ma yasha nanti ini muta'alliq kepada qadirun. Jadi innahu qadirun ala ma yasha, begitu. Ya, sesungguhnya dia adalah qadirun, adalah maha menentukan, ya, ala atas ma sesuatu, yasha yang dia inginkan, yang dia kehendaki. Wa bi ibadi, ya, bi ibadi, bi ibadihi ini jar majrur, ya,
ini bisa sebagai khobar, atau ini juga ala ma yasha, ini bisa sebagai khobar, qadir sebagai mubtada, lalu jumlah ini sebagai khobar daripada inna. Wa bi ibadi ini jar majrur, mudhaf hi mudhafun ilaih, berarti ini fi mahalli raf'in khobar muqaddam, latifun ini mubtada, mubtada muakhar. Wa bi ibadihi, dan dengan hambanya, latifun adalah latif, adalah lembut, kemudian khabirin nun'at dari latifun. Ya, bi ibadi jar majrur khabar, latifun khabirun. Nah, inilah kurang lebih muqaddimah dari matan Nabi Syuja. Mungkin kalau ada kesalahan silakan dikomentari. Kalau ada yang ingin ditanyakan juga silahkan ditulis di kolom komentar. Ini baru muqaddimah dan juga sekaligus tes ya, pakai perangkat seperti ini. Nanti kita lanjutkan kalau memungkinkan kepada isi daripada kitab matan takrib ini. Dimulai nanti dari kitabut thaharah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.